Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, bahwa di part 2 ini, bab 2 ya, lanjutan minggu lalu, kita akan membahas atau memahami sejarah Pancasila dari pasca kemerdekaan ya, atau setelah kemerdekaan sampai tahun 50 ya kalau di video yang kedua itu. Nah, bahwa setelah proklamasi, sehari setelah proklamasi kita mengalami satu peristiwa besar ya dalam sejarah Indonesia. Bahkan bukan hanya peristiwa pengesahan Pancasila ya, di sana juga ada pengesahan pembukaan, pengesahan Undang-Undang Dasar 45 ya, pemilihan presiden dan wakil presiden, provinsi-provinsi, terus juga anggota kabinet ya, dan lain-lain ya di sidang-sidang PPKI. Nah, bagaimana sebenarnya Pancasila yang sudah dirumuskan di Piagam Jakarta ya, di sidang BPUPK 1, Panitia 9 dan batang tubuhnya di BPUPK yang kedua. Nah, sekarang saya akan mengomentari dulu pertanyaan dari Dila. Ada Dila Nuraini? Ada, Pak. Mengapa Indonesia terjadi vacuum of power? Apa itu vacuum of power? Artinya apa, Dila? Kekosongan kekuasaan. Ya. Kosongnya kekuasaan, Pak. Ya. Setelah Hiroshima Nagasaki dibom oleh sekutu. Terima kasih. Kenapa bisa kosong? Anda pernah mengalami kekosongan? Karena Jepang saat itu sibuk mengurusi negaranya. Karena waktu itu Jepang udah menyerah, tapi si golongan tua yang Soekarno itu belum mau memerdekakan Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya ya, memahami makna cerita seputar proklamasi ya, kita juga pahami sejarah dunia ya, atau keadaan politik dunia pada saat tahun 45 ya. Yang dimana pada tahun 38 sampai tahun 45 itu terjadi perang besar di dunia, namanya Perang Dunia Kedua ya. Yang tahun 14 sampai tahun 18 itu Perang Dunia ke-1 di Eropa ya. Nah, Perang Dunia Kedua itu lebih banyak lagi peserta perangnya, bukan hanya negara-negara Eropa ya, bahkan negara Asia yang terlibat langsung perang adalah Jepang. Jepang pada Perang Dunia Kedua adalah bagian dari blok Fasis ya, bersama Jerman dan Italia. Sementara Belanda, Inggris, Italia, Soviet itu ada dalam blok sekutu ya, dan Amerika Serikat itu pimpinannya. Itu Perang Dunia Kedua. Nah, tahun-tahun 38 itu sampai tahun 45 ya, di mana memang sebelum peristiwa penjajahan pendudukan Jepang ke Indonesia, itu Jepang pernah jauh sebelumnya pernah mengalahkan Rusia dalam Perang Asia Timur Raya ya, Soviet. Nah, pada tahun 38 atau 39 Jepang juga pernah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Hawaii ya, Pearl Harbor itu. Peristiwa Pearl Harbor. Itu juga yang menandai bagaimana Jepang begitu perkasanya di Perang Dunia Kedua ya. Sehingga Belanda yang notabene penjajah Indonesia sudah 300 tahunan lebih gitu. Itu tidak bisa kita usir ya oleh berbagai cara ya, apakah cara perang maupun cara damai di era pergerakan nasional. Yang berhasil membuat Belanda kocar kacir adalah Jepang ya. Sehingga dalam teori perang, kalau sadar kita mengalami dalam pandangan dunia saat itu ya, Indonesia ya adalah milik Belanda, milik Jepang setelah mengalahkan Belanda. Itu dalam teori penjajahan ya, ataupun masa perang saat itu. Jadi saling antar negara itu berebut kekuasaan. Jadi kalau mengalahkan suatu negara, maka yang kalah itu harus menyerahkan wilayah jajahannya. Itulah kenapa tahun 1700-an kalau tidak salah ya, kita pernah mengalami penjajahan Inggris. Padahal kan kita dijajah oleh Belanda. Kenapa tiba-tiba Inggris yang menjajah kita? Di era Gubernur Jenderal Raffles yang dari Inggris kalau tidak salah ya. Karena kita ingat lagi sejarah yang ada pohon yang bunga yang terkenal di Indonesia, Rafflesia arnoldi kalau tidak salah, itu salah satu warisan kolonialisme Inggris di Indonesia. Kenapa? Karena Inggris itu pernah mengalahkan Prancis ya. Dan Prancis adalah negara yang menjajah Belanda. Jadi unik kita itu ya dulu itu. Jadi pada saat Belanda menjajah kita ya, Belanda sendiri sedang dalam kekuasaan Prancis. Napoleon itu ya, yang sedang kuat-kuatnya Prancis itu.
Nah, sehingga ketika Prancis kalah oleh Inggris, berarti ya wilayah-wilayah Prancis termasuk Belanda harus diserahkan ke Inggris gitu, termasuk Indonesia yang saat itu masih wilayah Belanda atau Prancis ya. Nah, gitu, itu pun terjadi pada Perang Dunia Kedua ya. Jadi kita kalah oleh Jepang, mengalahkan Belanda dan kita menjadi milik Jepang. Nah, singkat cerita kan Jepang sebenarnya ke kita tidak memberikan, walaupun secara internal oleh Soekarno, oleh golongan pendiri bangsa dianggap sebagai penyelamat kita ya karena mengalahkan Belanda, tapi ternyata Jepang sendiri itu tidak mau membuat kita merdeka. Tapi adapun misalnya peristiwa BPUPK sampai PPKI yang dibuat oleh Jepang itu kan hanya sebatas ngebebenyokeun kalau bahasa Sunda ya. Jadi kayak anak sedang marah terus dikasih jajan permen atau gitu kan, biar tidak nangis. Itu mungkin seperti itu logika ketika Jepang membentuk BPUPK maupun PPKI ya. Apa buktinya? Ya, setelah kita selesai mengurus sidang-sidang BPUPK yang kedua, khususnya ketika 1 Juni, 22 Juni, kemudian 16 Juli ya selesai dan dibubarkan BPUPK, kita sudah punya perangkat negara, sudah punya Pancasila Dasar Negara, sudah punya UUD 45 saat itu. Coba peristiwa antara bulan Juli sampai bulan Agustus tahun 45, apakah Jepang ada nggak? Jepang benar-benar menyerahkan kemerdekaan ke kita. Ada nggak di dalam sejarah? Jepang menepati janjinya? Nggak ada. Tidak. Berarti Tidak ada. Jepang hanya janji palsu ya ke kita. Nah, kemudian ada peristiwa Pearl Harbor, ada peristiwa Hiroshima Nagasaki. Nah, peristiwa Hiroshima Nagasaki itu merupakan momentum kalau dalam sejarah dunia, berarti itu berakhirnya Perang Dunia Kedua ya. Karena Jepang kekuatan fasis telah runtuh di Asia, yaitu Jepang. Hitler pun Jerman dan Italia sudah semakin terdesak karena dikepung oleh semua negara di dunia ya, di Eropa khususnya, termasuk plus Amerika. Jadi sudah mulai kocar-kacir sekutu itu. Nazi dan fasis itu ya, oleh sekutu. Nah, sehingga ketika Jepang menyerah tanpa syarat ya oleh sekutu setelah Hiroshima Nagasaki, artinya secara hukum perang kita harusnya menjadi milik lagi Belanda atau milik sekutu yang mengalahkan Jepang. Jadi digantung, nggak jelas ya. Dalam hukum nikah mungkin Jepang itu saat Hiroshima Nagasaki dan menyerah pada sekutu itu sudah talak tilu ya ke Indonesia. Aduh, nyeri gitu kan ya. Talak tilu itu. Tetapi ya, sayangnya, bisa sayangnya atau untungnya sebenarnya ya. Selama kekalahan Jepang itu Belanda atau sekutu tak datang ke Indonesia, itu ya untung mungkin bagi kita ya. Untung bagi kita. Sehingga kita merdeka akhirnya gitu kan. Oleh siapa kita merdeka? Proklamasi. Masih ingat minggu lalu udah saya bahas belum? Siapa yang buat kita merdeka? Halo? Sekutu. Sekutu. Terima kasih sekutu. Sama golongan muda, Pak. Golongan Didesak. muda. Sekutu. Karena sekutu kita merdeka ya. Atas berkat rahmat Allah. Ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itulah, jadi ada momentum vacuum of power itu. Kenapa ada vacuum of power? Karena sekutu itu tidak datang pada saat kita sedang masa jomblo ya, digantung oleh Jepang itu. Ya, jadi itulah rahmat, bahasa pembukaan adalah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan didorong oleh keinginan luhur. Jadi kita itu berjuang sekuat tenaga ya. Tetapi jangan lupa perjuangan yang disertai doa. Dalam lagu Roma Irama, perjuangan dan doa. Itu semua. Ya, jadi ada rahmat dari Allah, kita merdeka, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Karena ya sebenarnya kisah setelah proklamasi, sebenarnya kisah indahnya adalah bukan kisah romantismenya adalah kita ini kedatangan sang mantan ya, nanti setelah proklamasi. Yang ngajak lagi balikan gitu kan. Oke itu ya, jadi vacuum of power karena berarti kita ini tidak pernah mengalahkan sekutu maupun mengalahkan Jepang ya, dua penjajah kita. Ya kita karena ada Tuhan yang Maha Kuasa kita merdeka. Karena tugas manusia adalah berjuang, ikhtiar ya, urusan hasil adalah
Tuhan yang menentukan. Kemudian ini yang dari Fadila Cahya, Yani Alam. Ada yang mana Fadila Cahya Yani Alam? Masih ada di alam? Saya. Yang mana? Yang ini. Oke. Kenapa pada saat perumusan di PPKI? Nah, PPKI ya, yang harusnya tinggal mengesahkan Pancasila ya, yang sudah selesai di Piagam Jakarta, mengesahkan batang tubuh Undang-Undang 45 yang sudah selesai di BPUPK yang kedua, tetapi ternyata tak sesuai harapan ya, karena anggota PPKI lebih banyak daripada anggota BPUPK, terutama orang-orang yang tidak ikut perumusan dasar negara di sidang BPUPK dan 1-2, mereka datang setelah kita merdeka, gabung setelah merdeka, yaitu dari Maluku, dari Bali ya, dari kawasan timur. Yang kebanyakan itu memang mayoritas beragama non-Islam ya, Hindu, Bali ya, I Gusti Ketut Puja dan Latuar Hari ya dari Maluku yang Nasrani ya. Nah, itu ya. Lalu bagaimana proses musyawarah pada saat PPKI ya? Yang saya bilang bahwa memang tidak menerapkan demokrasi langsung ya, seperti halnya di pemilu sekarang, di Pilpres maupun di Pilkada ya. Nah, karena memang itulah demokrasi Pancasila yang memang benar-benar diterapkan pada saat 45 ya. Jadi para pendiri bangsa itu kenapa bermusyawarah, tidak voting ya. Ya karena itulah demokrasi musyawarah gitu kan. Karena kenapa tidak musyawarah? Tidak suara terbanyak. Apakah yang banyak itu bisa baik nggak? Misalnya ada suara terbanyak, apakah itu pasti baik tidak? Tidak. Dalam suatu masyarakat misalnya di sebuah RT 50 kepala keluarga. 30 kepala keluarga itu hobinya mabok. 20 anti mabok. Atau 10 misalnya lah. Yang 30 pemabok total, yang 10 netral, yang 10 sangat anti mabok misalnya. Ada pemilihan suara misalnya di itu. Yang untuk memimpin RT. Calon dari tukang mabok itu ada. 1. Dan 1 orang dari calon yang tidak mabok. Kira-kira yang menang yang mana? Kalau di voting. Yang mabok kan? Karena yang terbanyak. Apakah itu yang terbaik? Enggak. Ya, jadi yang terbanyak itu belum tentu yang terbaik ya. Karena yang terbaik itu adalah kalau biasanya yang kecil-kecil saja, yang mayoritas ya, yang minoritas itu yang terbaik. Belum tentu maksudnya ya, jadi tidak pasti hukum demokrasi itu tidak pasti. Jadi pada saat perdebatan mengenai rumusan dasar negara, dan memang yang diperdebatkan oleh para pendiri bangsa di PPKI itu bukan perebutan kekuasaan, tapi perebutan, tapi bukan konflik juga sebenarnya, tapi konsep-konsep bernegara, ya. Yaitu antara syariat Islam bagi para peluk-meluknya, ya, dengan menghapus atau tidak 7 kata itu. Ya, karena bagi orang-orang Timur, kenapa ada 7 kata itu? Karena kan tidak banyak yang protes ya, cuma 1 orang dari Bali, 1 orang dari yang Bali memprotes alinea ketiga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, walaupun Soekarno itu lupa tidak mengubah itu ya pas ketuk Palu. Karena fokus pada perubahan yang sila pertama. Nah, ini yang harus Anda pahami, kenapa sih umat Islam ya saat itu menginginkan syariat Islam sebagai dasar negara. Ini mohon maaf bagi ada yang non-Islam, mungkin saya juga harus berbicara jujur gitu, karena memang salah satu keberhasilan dalam sebuah negara dalam bermusyawarah itu adalah kejujuran ya. Kenapa generasi 45 itu terbaik sepanjang masa ya. Mungkin golden memory lah, generasi atau memori terbaik sepanjang adanya generasi di kita. Karena memang mereka memiliki kejujuran. Jujur itu kan tidak apa adanya kalau berbicara ya. Jadi tidak munafik agar tidak ada dusta di antara kita, gitu kan. Sehingga ketika golongan Islam itu ingin memperjuangkan nilai-nilai Islam, mereka jujur berbicara ya. Dan begitu juga dengan kelompok yang nasionalis juga jujur. Apa yang dia inginkan dia katakan. Katakan yang sejujurnya gitu kan.
Nah, umat Islam ya teman-teman semua harus dipahami ya. Islam sendiri dalam konsep pemahaman kita itu bisa dua makna ya. Silakan Anda mau pilih yang mana, tidak ada paksaan sebenarnya gitu. Tapi memang saya tidak bisa menutupi sejarah ya. Yang pertama ya, mungkin kalau latar belakang kenapa ada golongan Islam itu sudah tahu ya, karena adanya pendidikan kan, pesantren Timur Tengah dan plus tadi yang nasionalis adalah sekolah umum dan sekolah luar negeri ya. Itu sekolah-sekolah di negeri Belanda yang dimiliki oleh para kolonial. Nah, Islam kan sebelum kolonialisme itu agama mayoritas ya, yang tak lama mungkin menguasai sejarah Indonesia. Dan selama kurun waktu 3 abad dijajah oleh kolonialis, oleh penjajah, Islam kan tidak hilang memang ya, tetapi tidak muncul ke permukaan karena yang mendominasi pada saat kolonialisme adalah budaya kolonial ya, budaya barat. Artinya budaya Islam itu tenggelam ya, tidak muncul. Harus susulumputan untuk kalau mau menerapkan Islam juga gitu kan, karena ada budaya yang lebih mendominasi yaitu pemerintahan kolonial. Nah, ketika ada kemerdekaan kemudian muncul golongan Islam, itulah kenapa orang Islam ingin menjadikan Islam bukan hanya sebatas pada ibadah muamalah saja gitu kan, tapi ingin pada eksistensi dalam sebuah negara. Ini ada pengakuan dalam sebuah negara. Puperiheun dulu waktu penjajah kita itu tenggelam, akhirnya mah sudah merdeka, jadi Islam sebagai agama mayoritas ingin eksis dalam percaturan politik negara. Makanya ya, dua golongan itu berbeda gitu kan. Ada yang memandang Islam sebagai hanya sebatas spiritualisme, agama misalnya. Ada golongan Islam yang tidak hanya, ada umat Islam, yang tidak hanya menjadikan Islam sebagai nilai spiritual, tapi juga nilai politik atau Islam politik. Itulah partai Islam. Ya. Dan kedua-duanya sah. Tidak dipaksa juga. Anda umat Islam, orang yang beragama Islam misalnya, Anda silahkan apakah mau memilih Islam sebagai agama saja, terus Anda milih partai yang sekuler misalnya. Partai-partai yang non-Islam sekarang juga kan ada ya. Yang menang juga partai non-Islam. Ya, gitu. Tapi kan tidak banyak orang Islam yang masuk ke partai-partai nasionalis. Atau mau memilih partai Islam, ya silahkan. Itu kan musyawarah ya, itu bebas. Demokrasi kan bebas pilihan. Jadi jangan sampai saling menyudutkan ya. Kalau dianggap Islam dianggap radikal, teroris dan sebagainya. Padahal itu sejarah kita pun sudah terbuka. Itu ya. Jadi alasan kenapa muncul syariat Islam pada Piagam Jakarta maupun dalam Undang-Undang Dasar di Indonesia sampai saat ini. Ya. Padahal nah ini yang harus Anda pahami juga, dari mana ada Piagam Jakarta sebenarnya kan itu belajar dari Piagam Madinah ya. Ini kalau Anda umat Islam yang pernah belajar sejarah Islam, itu ada Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah ke Madinah dan membuat masyarakat di sana, membuat negara. Dan konsep negara Madinah di bawah Undang-Undang Dasar Piagam Madinah itu adalah konsep negara terbaik sepanjang sejarah dunia ya. Rukun, damai dan sebagainya. Adil, makmur dan sebagainya. Karena ada 16 pasal di Piagam Madinah itu, ada satu pasal yang menyebutkan bahwa umat Nasrani dan umat Yahudi dilindungi oleh Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu melindungi warga negaranya dari tidak hanya yang Islam. Ketika perang melawan Quraisy pun ya, itu umat Yahudi maupun umat Nasrani itu ikut berperang ya. Selama dia terikat oleh Piagam Madinah. Jadi itulah yang harus kita pahami ya, teman-teman yang non-Islam, bukan berarti Islam atau hukum Islam itu adalah hukum yang membuat Anda takut, misalnya hukum cambuk, hukum rajam, potong tangan ya dan sebagainya. Tidak ya, tapi justru perlindungan terhadap minoritas sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan ketika Anda lihat perkembangan Islam di Eropa juga Anda lihat lah ya. Spanyol dulu waktu sama Islam bagaimana, sekarang bagaimana ya. Kita menghilangkan budaya-budaya sebelumnya. Oke. Bahkan kalau kita boleh jujur di yang sekarang pun Anda lihat di Palestina ya, Muslim Uyghur di Cina ataupun di Rohingya di Myanmar atau bagaimana ketika Islam minoritas kan tertindas, kan? Nah di Indonesia ya, walaupun misalnya ada upaya untuk menjadikan Islam sebagai sebuah dasar dalam bernegara ya, dicantumkan dalam Pancasila sila pertama, tetapi kan akhirnya muncullah musyawarah di tanggal 18 Agustus. Ya. Selain memang ada kejujuran ya. Kecerdasan orang ya, jadi kalau jujur kan orang ngomong apa adanya. Saya ingin A. Tapi yang perlu diingat ya,
dalam bermusyawarah, dalam berdebat, dalam berdiskusi, dalam berkomunikasi dengan manusia itu bukan hanya keterampilan berbicara, tapi juga keterampilan mendengar. Jadi setelah umat Islam ingin hukum dasarnya adalah hukum Islam, dia bilang yang sejujur-jujurnya, tapi selain itu juga dia juga mendengar apa yang diinginkan oleh kelompok nasionalis. Bahkan dari orang timur tadi ya, yang tidak paham. Mungkin karena memang tidak paham syariat Islam ya, atau juga yang pertama tadi, karena mereka tidak ikut serta dalam perumusan sebelumnya di BPUPK-nya. Sehingga mereka memprotes Piagam Jakarta. Oke, jadi itu ya pandangan mendasar kenapa bisa muncul. Jadi sudah tidak ada masalah ya. Mau partai Islam, mau partai nasionalis, ya silakan. Bahkan ya, Anda baca coba sila pertama Piagam Jakarta. Kewajiban dengan menjalankan syariat Islam bagi siapa? Bagi para pemeluk-pemeluknya. Jadi bagi umat Islam silakan gunakan syariat Islam. Bagi yang non-Islam ya gunakan agama yang Anda yakini. Jadi walaupun hilang 7 kata itu, sebenarnya kalau kita boleh jujur, tidak menghilangkan esensinya. Di kita sekarang apakah berlaku hukum Islam, hukum syariat Islam? Berlaku. Coba ada ekonomi syariah, ada bank muamalah. Bahkan bank-bank yang, ada kan orang ekonomi ya, orang akuntan. Anda lihat kan, bank-bank umum pun ada BNI syariah, ada BRI syariah. Itu kan hukum Islam. Kenapa bertentangan dengan Pancasila, anti NKRI misalnya? Atau yang paling mendasar, sebenarnya yang paling nyata dari hukum Islam adalah apa? Dari syariat Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi orang Islam kalau mau kawin atau menikah itu lewat hukum Islam, KUA ya, atau urusan agama. Itu hukum Islam. Jadi kalau ada orang yang menolak syariat Islam, apalagi itu orang Islam, maka tidak akan bisa menikah di Indonesia. Karena menolak hukum Islam. Dan sudah menjadi hukum negara ya. Beberapa poin-poin Islam. Di Bali misalnya, ketika nyepi, kenapa di Bali itu selalu sepi? Itu kan hukum syariat umat Hindu. Kenapa di Bali selalu Hindu presidennya, gubernurnya? Papua kenapa juga selalu orang hitam dan beragama Kristen yang menjadi gubernurnya? Itu kan salah satu bukti bahwa itulah Pancasila ya. Nah, nah ini sebelum saya jawab ya secara detail dari Fadila, apakah hanya di Indonesia masalah ini? Coba kita belajar dari negara yang paling demokratis di dunia, yaitu Amerika Serikat. Memang Amerika selalu mengkampanyekan persamaan hak, kebebasan, tidak ada diskriminasi. Anda mungkin mendengar 2 bulan lalu ada dua kasus di Amerika Serikat yang menjadikan demo besar di Amerika ya, di mana seorang kulit hitam itu dianiaya oleh polisi. Terus yang kedua juga ada kasus setelah itu ya. Nah, betapa ada sebenarnya dominasi mayoritas di Malaysia, di Amerika itu ya, untuk menjadi presiden Amerika Serikat itu ada 2 syarat ya, paling tidak secara mayoritas, karena mempertimbangkan suara mayoritas. Pertama beragama Kristen Protestan, yang kedua itu ras ya, kan rasnya banyak, tapi yang paling banyak adalah ras Inggris, Anglo-Saxon ya. Jadi hampir semua presiden Amerika itu adalah mereka yang beragama itu dan beras itu gitu kan, yang mayoritas. Kalau di kita misalkan Jawa atau Islam ya agamanya. Itu kan biasa di negara Amerika juga. Dan untuk menerima seorang John F. Kennedy di tahun 60-an untuk menjadi presiden itu Amerika butuh waktu 200 tahun. Lebih malahan ya. Kelompok Katolik bisa menjadi presiden. Kita kan baru 70 tahun, 75 tahun mereka. Obama juga yang tahun 2008 ya, sebelum Donald Trump kan Obama di Amerika, berkulit hitam dan beragama Katolik juga sama dengan Kennedy. Tapi kan itu waktu yang diperlukan untuk menerima minoritas Amerika cukup lama juga, 300 tahunan lah, ya hampir lebih 300 tahun. Jadi butuh waktu. Dan sekarang kan Amerika kembali kepada habitatnya ya. Bahkan perempuan pun di Amerika belum pernah ada presiden ya. Kemarin kan Donald Trump kalah kan, menang, mengalahkan Hillary Clinton gitu, yang perempuan. Di kita pernah ada kok Megawati ya, di India pernah ada, di Filipina pernah ada. Jadi munafik ya Amerika itu. Kebetulan ngajarkan persamaan hak, gender dan sebagainya. Mereka sendiri ya tetap mempertimbangkan mayoritas. Itulah yang alasan kenapa umat Islam di kita pun ingin seperti itu ya. Itu wajar secara politik gitu kan, secara psikologi politik. Itu ya. Jadi
kita walaupun bukan negara Islam, bukan negara agama, tetapi tidak bisa menghapus sejarah begitu saja. Gitu. Itulah kenapa pemerintahan sekarang ya cenderung ingin menghapus sejarah yang tidak menguntungkan pemerintah misalnya. 1 Juni aja yang dianggap paling penting dalam sejarah Pancasila. Padahal bukan hanya 1 Juni. Pahami 22 Juni, pahami 18 Agustus, dan nanti pahami juga dekret presiden. Di sanalah kita akan paham bagaimana sebenarnya bernegara ya, atau berpancasila itu. Bukan hanya pidato Soekarno ya. Karena Soekarno itu menempatkan Pancasila itu. Nah, saya akan menghadirkan ini dulu ya, biar Anda bisa paham ya, mumpung di bab ini, mumpung belum ada banyak pertanyaan. Ini bukan ini. Saya akan screen share. Bisa dilihat tidak? Bisa lihat Anda screen share saya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, Sama ada, Pak. memang belum saya share kok. Maha kalian belum saya share. Nah, ini udah ya? Udah, Pak, ada. Full nggak? Lihat. Terlihat. Terlihat full nggak? Gede Pak, nggak kelihatan. Sekarang Nah. full. Udah, Pak, full. Nah, Sudah, Pak. Nah, kenapa tuh balik lagi? Nah, ini Pancasila Nah, ini beberapa rumusan Pancasila ya. Ini dari India. Panatipada Peramani Sikapadan Samadhyani. Dinadana Peramani Sikapadan Samadhyani. Kamesu Bicacara Peramani Sakapadan. Masawada Peramani Sikapadan Samadhyani. Surah Maraya Pasca Pamada Tekana Peramani. Ada yang tahu artinya? tidak, Pak. Ya, sama saya juga bukan orang India ya. Nah, ini Pancasila di Majapahit ya. Mungkin di buku ini ada ya. Mateni ini 5 larangan di Majapahit. Mateni dilarang mencuri, dilarang membunuh. Membunuh, Maling dilarang, mencuri. madon dilarang, Itu apa teh? zina, Main berzina, hubungan, mabok dilarang mabuk, main dilarang berjudi. Ini 5 larangan. berjudi. Ya. Nah, ini Soekarno ya, ini menempatkan nasionalisme nih ya. Ini saya tipe ya. Pertama dari sila kelimanya adalah ketuhanan. Terus ini Piagam Jakarta ya. Ini ketuhanan dengan menjalankan kewajiban bagi para penghulu-penghulunya ya. Cuma ini yang dihapus nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kata yang dihapus. Di PPKI. Nah, ini yang pembukaan ya, yang sah ini. Tapi juga kita kan setelah tahun 49 kita punya undang-undang yang baru, yaitu undang-undang RIS atau konstitusi RIS. Ini dalam RIS ini seperti ini ya, Pancasilanya. Dan ini dalam UUD 50, hampir sama dengan RIS ya. Nah, inilah kurang lebih Pancasila yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi pernah beberapa kali kita menerapkan Pancasila ya. Kecuali yang India belum ya, karena itu hanyalah pengetahuan saja. Jadi di negara lain ada Pancasila ya, ada 5 di 5 itu angka mungkin bagi orang timur angka yang keramat lah gitu ya. Oke, jadi itu. Jadi tidak dengan jalan coba aja kan demokrasi, apa sih demokrasi Pancasila? Ya sila keempat. Apa sila keempat itu? Kerakyatan yang Kegiatan. Yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, mewakilkan, kan? Makanya saya bilang tidak ada pemilihan presiden ya di tahun 45. Ketika Soekarno-Hatta mau diangkat jadi presiden kan tidak dipilih melalui pemilihan umum ya, atau kampanye dulu misalnya Soekarno-Hatta sedang belusukan ke gorong-gorong ikut untuk kampanye, kan tidak ada ya. Cukup dengan musyawarah saja ya. Kalau sekarang kan beramai-ramai ya, calon presiden, calon kepala itu masuk ke solokan, ya, masuk ke ganggang sempit, mau ngapain coba ya? Capek-capek kurang mah ya. Pekat kohe yang disebut rakyat, ya buat apa sih gaya seperti rakyat tapi kebijakan anti rakyat ya, seperti Omnibus Law kemarin gitu. Itu kan cuma membohongi kita aja ya, seolah-olah punya pemimpin yang pro rakyat. Oke, jadi itu tidak ada musyawarah ya. Apakah itu sesuai dengan Pancasila?
Nanti akan ada lebih paham di bab berikutnya gitu ya. Apakah pemungutan suara yang sudah dilakukan sesuai dengan Pancasila? Ya tidak ya. Terutama Pilpres. Pilpres itu yang baru dimulai sejak reformasi, kalau menurut saya pribadi tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ya. Itu bertentangan dengan sila keempat. Jadi mungkin ada upaya yang sistematis ya untuk menghapus Pancasila di Indonesia dengan adanya Pilpres itu. Dan hasilnya Anda bisa tahu sekarang kan, belum tentu yang paling banyak dipilih, apalagi dengan hasil yang kurang baik ya. Maaf kalau misalkan dengan kecurangan, bahkan pengumumannya pun ya. Persis waktu kemarin mengumumkan Omnibus Law ya, dengan pengumuman Pilpres 2019 kan di malam hari ya, di saat orang sedang tidur ya, kayak penculikan G30 SPKI gitu ya. Ini apa upayanya pengesahannya gitu. Jadi ya itu mungkin ya, kalau sekali lagi itu kita mungkin setelah reformasi sedikit kehilangan arah ya, karena tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal pemilihan presiden pun kita menggunakan surat terbanyak yang mungkin tadi saya yang bilang bertentangan dengan sila keempat. Oke itu ya, jadi setelah disahkan oleh PPKI ya, Pancasila dan UUD 45, apakah bisa berjalan nggak di tahun 45 sampai tahun 50 yang saya bahas di bab 2 di Fatwa dengan Pak Randi ya? Coba, ada yang bisa jawab? Bagaimana pelaksanaan Pancasila di tahun 45 sampai tahun 50? Ada yang bisa bantu jawab? Apakah bisa terlaksana dengan baik? Menurut Arcela bagaimana? Baik nggak terlaksananya? Bisa dengar Arcela? Apakah kita menjalankan negara normal setelah 45? Baik-baik saja? Setelah PPKI? Tidak. Tidak. Menurut Yogi? Tidak. Yogi, coba saya tanya satu persatu. Yogi hadir? Yogi? Reni, Andriani? Cynthia, Alena? Dila, Nuraini? Bisa dengar Dila Nuraini? Hadir, Pak. Bisa dijalankan dengan baik nggak negara setelah merdeka? Tidak, Pak. Tidak. Menurut Yesi? Iya atau tidak aja ya jawabannya? Menurut Yesi, iya atau tidak? Tidak. Tidak. Menurut siapa? Siapa? Tidak, Pak. Salsa? Tidak, Pak. Tidak. Menurut Dewi, Pebi? Tidak, Pak. Indri, Indriani? Tidak, Pak. Ihan? Tidak, Pak. Yusrina? Tidak, Pak. Sisya? Tidak. Sisya? Tidak, Pak. Reni, Nuraini? Iya atau tidak? Tidak. 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 Hana? Iqbal? Ya, Pak. Dela? Tidak. Atep? Tidak, Pak. Tidak. Jean? Tidak, Pak. Lutfi? Tidak, Pak. Ain Nurul? Tidak, Pak. Endah? Tidak, Pak. Azka? Tidak. Dede Hilma? Dede Tidak, Hilma? Dea Pasawa? Menurut saya tidak, Pak. Oke. Sekarang alasannya coba Dea Hafizah. Menurut kamu bagaimana? Baik atau tidak setelah proklamasi? Keadaan Indonesianya, Pak? Enggak. Ya, jadi kita tidak bisa melaksanakan Pancasila. Apa alasannya? Coba Mima, apa alasannya? Kenapa tidak baik? Setelah 45.
tidak baik-baik saja? Karena masih ada apa sih Pak namanya teh? Yang tahu. pemberontak. Pemberontakan. Oke, satu betul. Yang lainnya, Wirda, apa alasannya? Ya Selain sama, pemberontakan ada apa? tahunya pemberontakan Pak. Pemberontakan. Ade, Muhammad Ade. Ada apa selain pemberontakan? Sri Putri. Ada apa? Selain pemberontakan ada apa? Itu kan dari dalam. Apakah hanya dari dalam saja gangguannya? Epa, Yunizar? Ya. Apa? Ada apa aja? Setelah proklamasi ada apa aja? Setelah PPKI. Ada peristiwa apa? Ada peristiwa Orde Lama. Jauh, kita belum ke sana, masih tahun 40-an ya, 45 sampai 50 nih. Mutiara, Nurul. Kembalinya Belanda bukan? Kembalinya Belanda. Terus menurut Aryani? Aryani? Adanya itu Pak yang kembali dari luar negeri yang komunis. Ya itu kan dari nanti itu mengacak-acak dari dalam. Tadi menurut Mutiara dari luar ya. Siapa dari luar itu? Mutiara doang? Apa coba peristiwa yang terjadi setelah proklamasi? Gangguan apa aja? Tidak adanya, Pak izin juga. Siapa? Salah. Salah coba. Tidak adanya pengakuan dari bangsa lain bahwa Indonesia sudah merdeka. Jadi syarat untuk menjadi negara kan bukan hanya adanya pemerintahan yang disahkan di PPKI ya, wilayahnya ada kan, tapi ada pengakuan. Sedangkan untuk pengakuan itu butuh sesuatu ya, supaya kita diakui. Dan tadi kata Mutiara Nurul, memang yang menjadi godaan terbesar, cobaan terbesar setelah kita merdeka adalah Belanda yang harusnya kan dia datang setelah Hiroshima Nagasaki gitu kan. Tapi dia datang setelah kita merdeka. Ya. Jadi ini semacam sebuah kisah. Ya. Ada seorang mantan yang ngajak balikan, padahal kita aja sudah punya yang lain. Ya. Coba, kalau ada sang mantan yang ngajak balikan, sedangkan Anda sudah punya yang lain, apa yang Anda ingin jawab? Jawaban Anda kepada sang mantan bagaimana? Maaf, udah punya Tidak lagi. mau Pak. Ya. Mohon maaf yang lain. Itu hal yang sangat wajar ya. Jangan menyalahkan Belanda karena itu sudah sejarah ya. Kenapa Belanda maksa ngajak balikan ya? Wajarlah Belanda itu mungkin sudah cinta mati ke Indonesia ya. Sudah berabad-abad di Indonesia. Kemudian dalam hitungan hari bisa kocar-kacir oleh Jepang. Coba tidak sakitnya bagaimana ya Belanda? Sehingga ketika sudah kalah lagi kan, sudah kalah Jepang yang mengalahkan Belanda itu, ternyata kita sudah punya yang lain gitu kan. Indonesianya sudah jatuh ke yang lain gitu. Jadi Belanda mungkin neteli gitu ya kalau istilah Sunda itu. Jadi masih menganggap kita ini mantan terindah. Ya. Coba kalau jawabannya kan bagaimana jawaban kepada mantan terindah itu? Mau dikatakan apa lagi? Kita tak akan pernah satu. Kau di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu, misalnya gitu kan? Karena kita sudah punya yang lain ya. Akhirnya, ketika sang mantan yang maksa kemudian kita tolak, gitu kan? Biasanya kan selalu ngegosip kemana-mana gitu kan? Itulah cara Belanda ya. Jadi kalau Anda punya mantan jangan kayak Belanda gitu ya. Makanya harus pilih-pilih mantan itu ya. Yang baik-baik aja. Apa provokasinya? Jadi membuat provokasi melalui nikah ya. Tadi untuk mempersulit kita mendapatkan pengakuan sebagai sebuah negara merdeka. Indonesia merdeka sih merdeka, tapi itu tuh dikasih hadiah oleh si Jepang katanya. Ingat bahwa Jepang itu negara yang kalah ya. Kalau yang kalah biasanya kan dianggap pecundang ya, aib lah pihak yang kalah itu.
Sementara yang menang kan Perang Dunia itu secara ideologi liberalisme ya, demokrasi. Nah, Belanda melihat kelemahan Indonesia, yaitu dengan Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan oleh PKI itu melihat sistem pemerintahan Indonesia itu, kata Belanda itu seperti pemerintahan diktator. Karena dengan sistem negara kesatuan, bentuk negara kesatuan dan pemerintahan yang presidensil. Ya kan negara kesatuan, bersatu, negara bersatu, terus presiden satu-satunya penguasa. Jadi merangkap jabatan ya, kepala negara plus kepala pemerintahan. Sedangkan di negara-negara liberal yang menang Perang Dunia II itu kan mereka negaranya berbentuk parlementer ya, dan negara serikat. Kayak Amerika Serikat itu kan, Malaysia kan yang dibuat oleh Inggris kan negara serikat. Sehingga mudah untuk memprovokasinya. Nah itulah kenapa ya, tahun 46 Muhammad Hatta pernah mengubah sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer. Itulah yang mungkin pelanggaran pertama terhadap Pancasila dan Undang-Undang 45 oleh pemerintahan kita sendiri. Makanya saya bilang kita belum berpancasila di era-era kemerdekaan itu. Tapi ada alasan yang kuat kenapa Muhammad Hatta mengubah bentuk negara itu atau sistem pemerintahan itu. Karena supaya kita dianggap negara demokrasi oleh bangsa lain. Apa tujuannya? Supaya mudah mendapatkan pengakuan. Kan ingin diakui kan oleh dunia kan, penting kan pengakuan. Kalau orang yang sudah menikah, sudah sah, terus nggak diakui oleh tetangga, oleh saudara, bahkan itu kan nggak enak ya. Bahkan kalau baru jadian aja, biasanya kan orang baru pacaran sudah mau eksis, mau ingin diakui. Oh, aku udah jadian loh. Ya. Itu kan hal yang manusiawi ya. Apalagi ini dalam sebuah negara yang memang harus punya pengakuan dari dunia internasional. Dan upaya Belanda dalam mengajak kita balikan itu bukan hanya di situ ya, sampai ke melakukan agresi militer, bahkan 2 kali ya. Nah pada saat pemerintahan Perdana Menterinya Amir Saripudin ya, yang mungkin waktu PKI saya bahas total di sana, jadi gagal dalam berdiplomasi itu saat Perdana Menteri Amir Saripudin. Kita kalah dalam perjanjian Renville dan mempersempit wilayah RI. Jadi RI yang diakui oleh dunia internasional itu hanya. Jadi RI yang diakui saat Renville, setelah Renville itu hanya apa? Hanya Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura. Dan ibu kota RI itu di apa? Di Jogja dan ibu kota RIS itu di Jakarta. Jadi RI itu bagian dari RIS, kita negara serikat. Itulah mungkin yang memicu pemberontakan DITI di Jawa Barat ya. Karena kan dulu itu Jawa Barat itu negara Pasundan, bukan RI ya, ingat. Waktu RIS itu, setelah Renville. Sehingga pasukan Siliwangi atau pasukan tentara yang ada di Jawa Barat harus pindah ke Jogja. Karena Jawa Barat bukan wilayah RI. Itulah yang ditolak oleh pasukan Kartosuwiryo. Yang di Malangbong itu di Garut ya. Nah, jadi kalau Anda tahu alasan Kartosuwiryo berbeda pendapat dengan Soekarno itu jelas. Logis gitu ya. Bahkan dulu itu kayak perang segitiga ya. Antara DITI, RI, dan Belanda. Jadi Soekarno itu mungkin RI itu harus melawan Belanda, harus melawan DITI. DITI juga harus melawan, termasuk juga Belanda. Ya. Kedua-duanya, karena bagi Belanda, kedua-duanya pemberontak. Gitu kan. Karena kalau DITI, kalau Kartosuwiryo sangat frontal sama Belanda. Sementara Amir Saripudin itu malu kan, dia kalah dalam perjanjian, sehingga dia harus dipecat oleh Soekarno dan dia malah berkoalisi dengan Musso di PKI Madiun. Itulah godaan pertama ya, godaan yang sangat besar ujian bangsa kita. Diganggu oleh sang mantan dan diganggu juga di dalam ya, di internal Indonesianya. Jadi sangat besar sekali cobaan kita ya di 5 tahun pertama kita merdeka. Dan mungkin kalau dalam rumah tangga pun katanya seperti itu ya, 5 tahun pertama adalah masa coba-coba gitu kan. Ada ujian ya, apakah ekonomi, apakah apapun ya gitu. Begitulah dalam sejarah bangsa kita ya. Jadi kita setelah itu kembali ke apa? Dibuat pecah belah oleh Belanda yang tak suka kita bersatu dengan RIS ya. Tahun 49 ya, peristiwa RIS, dan RIS hanya berlaku dari Desember 49 sampai Agustus 50 ya, hanya 8 atau 9 bulan ya usia RIS. Karena bukan negara yang sesuai harapan
negara kita atau cita-cita proklamasi. Jadi ketika kita menjadi Republik Indonesia Serikat, kita tidak lagi menerapkan Pancasila, ya. Karena total kan berubah undang-undang dasarnya, berubah pula rumusan Pancasilanya. Padahal yang udah capek-capek kita bahas di sidang-sidang BPUPK kan, disahkan PPKI, hasil perdebatan pendiri bangsa harus diganggu oleh kepentingan Belanda, ya, di RIS itu. Dan unik ini yang mungkin anak harus pahami, setelah konferensi meja bundar, kita mengabaikan hasil itu dan kita kembali ke negara kesatuan di tahun 50 oleh kabinet Nasir, ya, Muhammad Nasir. Tetapi walaupun kita kembali lagi ke NKRI, undang-undang yang digunakan di tahun 50 bukan undang-undang dasar yang asli yang disahkan oleh PPKI itu, tetapi menggunakan UUDS 50. Jadi itu salah satu mungkin sejarah kita yang sangat dinamis ya dalam hal pelaksanaan undang-undang dasar di Indonesia. Yang capek-capek dibuat oleh the founding father itu harus dirubah, diganti karena ada gangguan dari sang mantan tadi gitu. Oke, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan coba dari uraian saya barusan? Oke, silakan. Di part 2 kan baru sampai tadi ya, kita kembali ke NKRI dan memang tidak berpancasila ya. Sampai tahun ketika berlakunya Undang-Undang RIS maupun UUD 50 kita tidak berpancasila sebagaimana mestinya. Aturan negara yang digunakan bukan aturan yang dibuat oleh anggota BPUPK atau PPKI ya. Karena itu masih negara yang dicampur tangan, aturan yang dicampur adukan dengan kepentingan Belanda atau kepentingan luar negeri. Sehingga setelah itu kita mengalami demokrasi liberal ya. Demokrasi parlementer. Yang tadi saya bilang bahwa dalam demokrasi Pancasila tidak dikenal istilah kebebasan yang sangat bebas ya. Oke, ada tidak? Tidak, Pak. Ya? Nggak ada pertanyaan, Pak. Untuk part 3 udah kalian lihat belum? Nanti saya kirim ya. Jadi minggu depan kita lanjutkan ke video yang berikutnya ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Tentang peristiwa setelah UUDS, kemudian dekret presiden, orde lama, orde baru, dan sekarang ya, sampai sekarang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu aja ya. Karena saya sudah bosan juga melihat saya gitu ya, di jam-jam siang ini. Selamat beristirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.